Tidak harus dibikin rumit. Kita sering membuat rumit hal-hal yang simpel. Kalau tidak penting, ya ngalah saja, ngapain sih? Kecuali hal-hal urgent, hal penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi ngaji kita. Orang itu bisa mengalah kalau dalam dirinya sudah muncul cinta yang tulus pada sesama, pada apapun yang ada di sekelilingnya. Tanpa adanya cinta, mengalah tadi mungkin hanya strategi untuk lagi-lagi memanjakan ego. Seolah-olah ya sudah, saya ngalah, kamu saja yang menang. Tapi di balik itu ada kepentingan lain. Kenapa bisa begitu? Ya karena tidak didahului dengan karakter cinta. Maka tantangan wani ngalah tadi kelihatannya sederhana. Ala Pak cuma ngalah saja kan begitu, saya bisa enggak? Ada prasyaratnya. Antara lain apa? Ngalahmu itu harus terbentuk karena ada rasa cinta. Dari cinta itu kan nanti muncul kepedulian, namanya care. Dan ingin memberi yang terbaik pada yang kamu cintai, namanya responsibility. Tanpa adanya cinta mungkin kamu ngalah, tapi ngalahmu biasanya masih ada pamrihnya. Tidak demi dia tapi demi dirimu. Jadi mengalah itu bisa disebut manifestasi dari cinta yang tulus. Tanpa ada cinta, mengalahmu belum tuntas. Dengan adanya cinta, mengalah itu nanti jadi manifestasi keikhlasanmu, manifestasi pengorbananmu atas nama cinta. Baik, ini tidak perlu saya jelaskan lama-lama ya. Kalau tentang cinta kalian sudah tinggi wawasannya, infonya sudah banyak. Saya lanjutkan. Yang penting yang keempat sudah ya. Jadi ternyata ada hakikat cinta di balik mengalah. Orang yang benar-benar jatuh cinta bisa dilihat hidupnya saling mengalah, bukan saling egois. Jadi kalau cinta kok masih saling menuntut, masih menuntut untuk dibahagiakan, dipuaskan, dinyamankan, ini masih negosiasi. Masih belum cinta. Aku memberi apa, kamu memberi apa. Tapi kalau sudah cinta yang tulus, isinya tadi saling mengalah. Aku memberi yang terbaik untuk dirimu, kamu memberi yang terbaik untuk diriku. Karena kita sama-sama memberikan yang terbaik, ya kita sama-sama meningkat pesat. Maka orang yang saling mencintai itu kan, kalau ini cintanya tulus, ya kualitas dirinya naik pesat gara-gara cintanya. Yang semula tidak begini sekarang bisa, yang semula biasa-biasa bisa luar biasa ketika orang jatuh cinta. Itu hebatnya energi cinta. Hanya bisa ditandingi oleh energi patah hati. Ya, patah hati juga energinya luar biasa. Ya manfaatkan energi itu ya. Energi itu kan penting. Kalian kalau tambah energi kan tidak bersemangat apa-apa. Ya siapa tahu ada yang banyak patah hati, nanti kita bisa bikin pembangkit listrik tenaga patah hati. Baik. Ya kan tidak butuh batu bara, tidak butuh lagi. Baik, kita lanjutkan. Ini yang keempat.
hakikatnya mengalah. Yang kelima, kenapa sih orang bisa mengalah? Karena jiwanya adalah jiwa yang luas. Hatinya hati yang pemaaf. Orang yang ngalah itu kan kuncinya 3. Dia mengutamakan yang lain, mendahulukan yang lain, dan memaafkan yang lain. Ini kan seorang pengalah. Nah, berarti apa? Selain penuh cinta, orang yang mengalah itu sebenarnya punya karakter pemaaf. Hatinya luas. Dan memaafkan ini penting. Ada cerita mungkin ya teman-teman, pernah saya singgung beberapa kali kemarin waktu Maulid Nabi. Rasulullah itu kan pernah satu ketika ada tetangga beliau, orang Yahudi yang benci sekali sama beliau. Setiap kali Rasulullah berangkat sholat subuh pagi-pagi, selalu diludahi oleh orang ini. Begitu lihat Rasulullah lewat, diludahi, cus pokoknya itu. Ya, dan Rasulullah ini karena jiwanya sangat luas, sangat pemaaf, pengalah kalau dalam istilah malam hari ini, ya beliau terima saja itu. Nah, pada akhirnya satu ketika setelah berhari-hari seperti ini terus, tiba-tiba satu pagi ketika Rasulullah berangkat ke masjid, tidak ada yang meludahi. Malah heran Rasulullah, loh ini mana ludahnya yang tiap hari datang. Akhirnya beliau tanya pada orang di situ, ini mana orang ini yang biasa meludahi saya? Oh, beliau Rasulullah sedang sakit. Makanya tidak sempat meludah. Ya kalau sakit masih nyempet-nyempetin meludah, ya kebangetan. Nah, begitu tahu sakit, Rasulullah terus dengan kebesaran hati beliau, sifat pemaaf dan pengalah beliau, ya terus didatangi orang ini. Dan orang ini betapa tersentuh hatinya karena ternyata engkau yang orang tiap hari aku ludahi adalah orang pertama yang menjengukku waktu sakit. Ini kan luar biasa. Jiwa pecinta, jiwa pemaaf, jiwa pengalah. Dengan contoh ini kalian boleh bilang mengalah ternyata memang bukan berarti kalah. Pada akhirnya kan tetap yang menang Rasulullah. Orang ini kan terus jadi masuk Islam. Nah, mungkin saja dengan mengalahmu ada banyak keberhasilan-keberhasilan, kesuksesan, buah dari mengalahmu yang lain. Nah, ini penting. Ya, memaafkan itu kan nilai yang mulia. Di situ saya tulis, memaafkan itu membahagiakan, meskipun berat. Yang pertama apa? Dengan kita memaafkan, itu mengurangi kegelisahan kita, mengurangi kegelapan hati kita. Orang yang tidak memaafkan itu kan orang yang dendam. Orang yang dendam itu ya orang yang gelisah, tidak nyaman. Jadi kalau bisa ya kamu buang saja beban itu. Ngapain diam-diam kamu membebani dirimu dengan dosanya orang lain kalau itu dosa. Jadi kurangi dengan cara memaafkan. Kurangi juga dengan cara mengalah tadi. Yo, dengan kita memaafkan kan nanti mengurangi rasa marah, mencegah perilaku tidak terkontrol. Kadang-kadang kan kita itu karena saya disakiti, saya harus balas menyakiti. Sana juga begitu, saya disakiti, balas-balasan tidak ada akhirnya nantinya. Hidup kita dan waktu kita habis sia-sia hanya untuk balas-balasan. Dan jangan lupa memaafkan juga menumbuhkan kebanggaan diri. Bisa memaafkan itu kan bangga kita. Ternyata aku ini lumayan, ya tidak mulia-mulia amat, tapi ya lumayan bisa memaafkan. Itu kan kebanggaan diri sudah. Jadi latihan memaafkan ini bagian dari jiwa pengalah tadi. Lanjut. Nah, ini yang sering disebut orang. Mengalah itu jangan dikira lemah. Justru mengalah itu kadang-kadang strategis, visioner. Mungkin kalian ingat quotes yang atas itu. Dari Raden Mas Sosrokartono. Ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Ngeluruk tanpa bolo itu menyerbu tanpa pasukan.
Menang tanpa ngarsorake, kita mengalahkan tapi tidak menundukkan, merendahkan. Ini strategi untuk bisa begini antara lain apa? Mengalah. Begitu kita mengalah, kita melakukan kebaikan, mengalah tadi untuk seseorang, dia akan tersentuh hatinya. Sehingga dia balas, ingin membahagiakan kita, ingin memberi kita sesuatu. Ya nama lain dia tunduk akhirnya pada kita. Itu kan kita semacam menyerbu dia tanpa pasukan. Pasukan kita ya kebaikan hati tadi. Antara lain mengalah. Jadi tidak usah putus asa dengan kebaikan, lakukan terus pada siapapun. Pada akhirnya orang yang kita beri kebaikan itu ya akan takluk pada kita. Seperti orang yang diserbu pasukan. Padahal itu tidak ada pasukannya apa-apa. Hanya pasukan kebaikan. Itulah ngeluruk tanpa bolo. Manusia itu selama masih manusia, kalau dia diberi kebaikan terus, tidak mungkin tidak tersentuh hatinya. Sejahat apapun dia. Ya kayak di film-film itu kan kadang penjahatnya ragu-ragu karena tokohnya sangat baik lakonnya. Itu nama lain dari ngeluruk tanpa bolo. Dan menang tanpa ngasorake. Tidak membuat malu yang lain. Ya dengan jalan mengalah tadi. Dengan jalan kita mengalah, monggo sampean yang duluan, monggo sampean yang juara, yang berprestasi, monggo sampean. Nah ini membuat dia kan tidak rendah. Tapi hakikatnya kita yang menang. Itulah menang tanpa ngasorake. Kalau kalian bisa seperti ini, hidup ini mungkin tetap kompetitif, tapi tidak saling merendahkan, tidak saling menjatuhkan. Disitulah rahasianya mengalah untuk menang. Kalau dalam bahasa Inggris ada peribahasa, you may lose the battle but you win the war. Atau you do not need to win every battle to win the war. Engkau mungkin kalah dalam battle. Battle itu ya pertemuan sekelompok pasukan, tapi tetap win the war. War itu ya peperangan secara keseluruhan. Jadi ya kayak misalnya ini medan perang, pertarungan satu orang lawan satu, pertarungan sekelompok lawan sekelompok, itu namanya battle. Tapi peperangan secara keseluruhan ini namanya war. Tidak apa-apa ada 1-2 kalah, tapi akhirnya kan menang di war-nya. Ya kayak kalian kalau main game-game apa itu loh, kan ada yang kadang ada kalahnya, kadang tidak apa-apa sih dalam rangka menang secara keseluruhan. Persis kayak kalian kalau main catur. Kadang-kadang tidak apa-apa wis, kudanya dikorbankan, bentengnya dikorbankan, prajuritnya dikorbankan, asalkan nanti kita menang. Itu lost the battle but win the war. Kalah battle-nya tapi menang war-nya. Tidak apa-apalah sekarang IP saya rendah, jadi lulusnya biasa-biasa, kamu cum laude. Di sisi ini saya kalah. Tapi dalam hidup yang sebenarnya nanti, wah saya sukses luar biasa, jadi pengusaha konglomerat, kamu cuma pegawai saya misalnya. Nah itu lost the battle tapi win the war. Nah, ini jadi kadang-kadang mengalah itu bisa dijadikan strategi. Di banyak kisah-kisah perang, ya nanti kalian bolehlah baca-baca strateginya Sun Tzu atau Three Kingdom dan lain sebagainya. Banyak strategi-strategi ini dipakai. Diumpankan ini biar kalah, kemudian di strategi yang di sini sengaja ngalah biar yang secara umum menang dan lain sebagainya. Itu namanya lost the battle tapi win the war. Ini penting. Yo hidup juga harus taktis. Jangan nyeruduk terus, maju terus. Gampang kalah. Ada strategi mundur sebentar, ada ngalahnya, tapi nanti kita memenangkan seluruh peperangan. Nah ini ada rahasia ini juga dalam mengalah. Jadi visioner dan strategis. Melihat jauh ke depan. Tidak apa-apa sekarang saya kalah, tapi ke depannya nanti saya sudah target ke sana. Dengan modal sekarang saya bisa menang. Nah ini namanya lose the battle tapi win the war.
Ini hakikat mengalah yang keenam. Hakikat ngalah yang ketujuh. Ternyata banyak hakikatnya ya. Padahal judulnya cuma 2 kata, wani ngalah. Tapi rahasianya luas. Mengalah itu bagian dari spiritualisasi kehidupan. Yang duniawi tadi kita ilahikan, kita spiritualkan. Ada yang bilang ngalah itu sebenarnya dari akar kata ngallah. Mengallah, mengilahi. Hal-hal duniawi kita spiritualkan. Mengilahi itu begini loh. Kalau kita punya uang, kita pakai untuk seneng-seneng makan dan lain sebagainya, ya wajar saja itu. Yang duniawi kita pakai untuk dunia. Tapi ketika uang ini kita sedekahkan untuk fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya, berarti uang ini kita spiritualkan, kita ilahikan. Nah, mengalah juga punya logika seperti itu. Biarlah aku membahagiakanmu, biarlah aku berikan ini untukmu, itu kan ngalah. Tapi dengan ini yang aku berikan tadi, kalau aku nikmati sendiri, ya itu nilainya biasa saja. Tapi begitu aku berikan padamu, nilainya jauh berbeda. Sekarang dia bersifat spiritual. Sama-sama uangnya dibuat main dengan dibuat sedekah, itu kan beda. Ketika dibuat sedekah, uang ini jadi spiritual. Kemenangan kita juga begitu. Kepemilikan duniawi kita juga begitu. Nah, cara menspiritualkan antara lain dengan cara mengalah tadi. Jadi, menspiritualkan peristiwa sebagai sarana menuju Allah. Tidak lagi fokus pada keuntungan atau kemanfaatan duniawi. Inilah hakikatnya mengalah. Sudah ada 7 hakikat mengalah. Nah, ganti sekarang, hakikat sudah ya. Sekarang karakter pendukung. Pak, kok berat Pak saya mau mengalah itu? Latih pertama kali dengan membentuk karakter. Ada 4 karakter yang bisa memudahkan kita mengalah. Yang pertama, empati. Empati itu kemampuan kita memposisikan diri di tempatnya orang lain. Itu empati. Orang yang kuat empatinya lebih mudah mengalah. Iya ya, seandainya saya seperti temanku itu. Nah, ini namanya kemampuan empati. Mungkin aku sesedih dia. Mungkin aku ya stres seperti dia. Ini namanya kemampuan empati. Kenapa tadi kamu bisa mengalah? Karena aku bisa merasakan yang dia rasakan. Kalau saya kalah, gagal, wah sedihnya mesti berat sekali. Wah dia juga pasti begitu. Sudahlah, kamu dulu saja, tidak apa-apa. Nah, jadi kemampuan empati itu bisa lahir ketika mengalah itu bisa lahir ketika teman-teman bisa empati. Latihanlah berempati ya. Sering-sering membayangkan dirimu di posisinya orang lain. Sekarang kan banyak orang yang lepas kontrol. Saking bencinya, saking tidak sukanya, saking tidak cocoknya. Sampai marah-marah, sampai maki-maki, sampai ngomong jelek dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bisa dinetralisir dengan kemampuan melakukan empati. Seandainya aku dia, pingin aku misuh-misuh seperti itu, tapi seandainya aku yang dipisui seperti itu, apa ya? Nyaman. Tidak usahlah nanti sakit. Sebagaimana kalau saya digituin juga sakit. Ini namanya kemampuan melakukan empati. Yang kedua, believe in a just world. Percayalah bahwa dunia ini masih bisa adil. Keadilan masih mungkin ditegakkan. Positiflah, optimislah. Karena kalau kamu pesimis, tidak percaya ada keadilan, sulit untuk ngalah.
Wah, nanti saya sudah ngalah malah ciloko dewi saya Pak. Nanti susah sendiri. Itu namanya kan kita tidak percaya pada just word. Wah, sekarang tidak zamannya Pak ngalah. Ngalah tidak ketuman apa-apa nanti Pak. Ya wes, kalau itu ya berat nanti kamu ngalah. Kamu harus believe in a just word. Percaya dunia ini adil. Kalau kamu baik, kebaikan yang akan datang padamu. Kalau kamu buruk, sebaliknya ya keburukan juga yang datang padamu. Wah, saya tidak percaya Pak. Banyak orang baik sampai meninggal ya susah terus hidupnya misalnya. Ya sudah, wong ini mindset, cara berpikir. Nah, yo konsekuensinya kalau kalian tidak percaya dunia yang adil itu mungkin, ya sulit kalian untuk mengalah tadi. Ya, latihan untuk percaya pada keadilan, pada kebenaran, pada kebaikan. Sekarang banyak orang mulai tidak percaya. Kenapa sih kok ada orang hebat, orang pinter, kemudian curang, kemudian jahat? Mungkin dia tidak percaya dengan kebenarannya, dengan kebaikannya, dengan keadilannya hidup ini. Hidup ini gimana Pak? Yang enak kok dapat enak terus, dapat jatah ngatur ini, ngatur itu, dia enak terus, kita yang susah. Nah, ini berarti kalian mindsetnya mindset yang tidak percaya bahwa kebenaran, kebaikan, dan keadilan itu pasti menang. Ya sudah. Ya sulit berarti untuk masuk ke ranah mengalah ini. Yang ketiga, self-control. Tadi jadi kunci untuk ngalah ya. Latihan self-control. Dimulai yang sederhana, entah apalah yang kamu ngontrol dirimu. Pingin sih itu, tapi yo nanti dululah, sebentar lagi latihan. Diempet sebentar. Pingin sih minum, tapi yo latihan. Diempet dulu sebentar. Tadi sudah diempet 1 jam, sekarang minum. Jadi ini yang disebut self-control. Kamu sengaja saja latihan. Subuh misalnya, habis sholat subuh, ingin sebenarnya tidur Pak. Latihan tidak tidur. Oh, itu hebat kalau mau latihan. Sebenarnya saya tidak ingin tidur Pak. Saya nyoba tidur. Ya, itu mau balik ingin enak kamu. Latihan ya mengendalikan diri. Masuk warung juga begitu. Mau ngambil ini ngambil itu, ditahan. Latihan, ngambil yang murah saja. Kamu bawanya juga duit sedikit. Itu juga self-control. Latihan menahan diri. Dan yang keempat, latihan nyapih ego tadi. Jadi latihan menyapih ego itu sekali-sekali kamu tunjukkan pada dirimu sendiri bahwa ternyata aku itu ya lemah. Ternyata kadang-kadang aku itu ya keliru. Ternyata yang kuinginkan kadang-kadang juga tidak baik. Ada jeleknya juga. Ternyata cita-citaku juga tidak selalu positif. Ini namanya latihan untuk nyapih ego. Biar kamu tidak merasa besar, merasa hebat, merasa paling pinter, merasa paling jago. Terus kalau bahasa Jawa ini akhirnya kamu ngendas-endasi yang lain. Jadi kamu merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih jago. Ternyata saya juga biasa Pak. Banyak sekali kelemahan. Saya mudah tergoda, saya mudah tertipu, saya mudah ngantuk juga, saya mudah ini low ego. Kesadaran bahwa saya juga masih banyak kelemahan. Ini 4 karakter yang perlu teman-teman latih. Antara lain untuk meluaskan hati, memudahkan untuk mengalah dan memaafkan. Empatik, percaya dengan kebenaran, keadilan, kebaikan. Kemudian kontrol diri dan ego yang tidak terlalu tinggi. Lanjut. Nah, ini yang sering diprotes orang. Pak, apa kita terus-terusan mengalah dalam hidup ini lah? Tidak maju-maju kita, tidak sukses-sukses kita. Iya tentu saja, tidak semua dimensi hidup kita mengalah. Mengalah itu salah satu solusi dalam hidup. Kalau teman-teman nanti belajar tentang strategi menyelesaikan konflik, mengalah itu salah satunya.
Nah, di situ saya sebut ada yang menghindar. Kalau ada masalah, ada konflik, menghindar saja. Itu juga solusi. Kadang-kadang memang kita harus menghindar. Masalah tertentu. Tidak semua masalah kamu harus lari, tapi memang ada masalah yang sebaiknya kamu menghindar saja, jangan ikut-ikutan. Ada yang bisa jadi kerjasama. Komunikasi yang baik, dicari solusi bersama. Ada yang harus kompromi, negosiasi-negosiasi. Ada yang biar saja berkompetisi, biar dua-duanya meningkat. Tapi ada yang memang kita harus mengalah. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau ini praktisnya. Kapan mengalah itu urgent, harus kita lakukan. Yang pertama, mungkin kita harus mengalah kalau tentang hal-hal yang tidak penting. Alah cuma ini saja, tidak apa-apalah, monggo, tidak penting saja kok. Nah, kadang-kadang kan banyak hal yang tidak penting terus jadi masalah besar karena kita tidak mau ngalah. Di jalan misalnya, ada orang ngebel-ngebel mau nyalip. Kita malah, kok enak nyalip, tak tandangi terus. Sana ngebel terus, kita nutup jalan terus, gak mau ngalah. Alah, wong cuma jalan gitu aja. Apa susahnya sih kita kasih jalan biar dia duluan. Wong itu juga ndak balapan. Wong ya bukan racing, bukan anu. Tapi kan kita kadang ego kita begitu, akhirnya terus senggolan, terus tawuran di jalan. Kenapa bisa lahir masalah seperti itu? Urusannya sampai polisi, bisa sampai penjara. Karena ndak ada yang mau ngalah. Wong sekedar urusan naik motor, naik mobil saja kok. Paling misalnya dia nyalip sampai tujuan, selisih berapa jam sih? Gitu. Jadi kalau yang ndak penting-penting ngalah saja, ndak apa-apa. Mungkin sekedar tempat duduk di warung saja. Wah, yalah-yalah, saya duluan nih, saya ini halal. Ngantri itu memang bagus, tapi kadang-kadang ada orang nyerobot antrian dan lain sebagainya. Terus jadi rame, jadi gegeran. Kadang-kadang perlu mental ngalah, ya sudahlah kalau memang pingin duluan. Mungkin anaknya di rumah sedang sangat lapar nunggu anus, monggo duluan. Wong ndak penting. Jadi masih, seandainya kita telat, kita kalah, kita ndak duluan, ndak ada efek apa-apa untuk hidup kita. Nanti selesai ngaji rebutan keluar duluan nyari sandal, nyari motor itu kan ya, terus ayo latihan ngalah, ya monggo yang mau duluan ini. Oh ternyata motor saya yang nutupi jalan, ya kamu duluan. Kan gitu saja. Tidak harus dibikin rumit. Kita sering membuat rumit hal-hal yang simpel. Kalau tidak penting ya ngalah saja, ngapain sih? Kecuali hal-hal urgent, hal penting. Terus yang kedua, mungkin kita harus ngalah juga ketika kita ndak yakin, ndak mantep dengan pandangan kita. Debat misalnya, yang benar begini loh, yang benar begitu loh. Kadang-kadang kita juga ndak terlalu yakin dengan pikiran kita, tapi kan gengsi kalau kalah. Nah, terus kita ngeyel. Sudah baca sendiri? Belum baca sih, tapi menurut saya ngono gitu. Wong ndak mantep tapi ngeyel. Mungkin sama-sama ndak mantepnya, saya sana juga ndak mantep, kita juga ndak mantep. Alah, wong sama-sama ndak mantepnya saja. Monggo lah kalau kamu mau yakin yang itu, kita jalan dengan itu. Kan ndak masalah. Wong sama-sama ndak mantepnya. Sama-sama masih hipotesis, sama-sama meragukan. Nah, masih belum teruji dua-duanya. Mungkin di konteks ini ya monggo ngalah saja, ndak apa-apa. Atau yang ketiga, saya ngomong yang baik, dia juga ngomong yang baik. Saya tahu tawaran dia juga baik, tapi tawaran saya kan juga baik. Ini kan antara yang baik dengan yang baik. Mbok wis kamu ngalah saja, toh yang jalan yang manapun juga sama-sama baik. Kamu milih mana? Naik motor tak bonceng opo naik gojek nanti tak bayari? Ini sama-sama baik, kok kamu ngalah saja, tidak usah ngeyel. Yang mana saja kan oke. Nanti jangan gegeran, sudahlah naik gojek saja tak bayari, mbok ndak tak bonceng saja. Terus gegeran, ngapain wong podo-podo api?
Sudah ditetapkan salah satu, kamu ngalah. Ya sudahlah, kalau kamu pengen bonceng, ayolah. Kan gitu saja selesai. Gitu loh. Kamu milih mana nanti? Itu kan tempat duduk saya. Misalnya, saya biasanya ngaji di situ kok. Ya sudah, kamu pakai tempat duduk saya, apa saya pakai tempat dudukmu, itu ya podo wae lah, wong ngaji cuma di sini, saya sama-sama baik. Sama-sama ngaji. Kadang-kadang kita itu berhadapan dengan pilihan yang baik dengan yang baik. Karena memang basicnya kita ini kan orang-orang baik dalam tanda petik ya. Tidak jahat sama sekali. Saya menginginkan kebaikan, dia juga menginginkan kebaikan kok. Cuma sudut pandangnya saja beda. Dalam konteks ini mungkin ya mengalah bisa jadi solusi biar tidak ada masalah yang tidak perlu. Pakai solusimu ayo, tidak apa-apa. Menurut saya juga baik. Solusiku kalau kamu mau ini. Kan begitu saja. Yang terakhir, kadang-kadang kita perlu mengalah ketika ada nilai lebih penting yang harus diperjuangkan. Sudahlah, saya ngalah, tidak apa-apa, ikut kamu. Karena kalau saya tidak ngalah, nanti kita bisa pecah persahabatan ini. Bagi saya persahabatan lebih penting. Jadi ada nilai lebih tinggi yang ingin kita pertahankan. Jadi kadang-kadang kita perlu yang semacam ini. Sudahlah, tidak apa-apa, saya yang kalah nanti. Kalau kamu kalah bisa lebih fatal akibatnya, misalnya. Nah, ini namanya memperjuangkan nilai. Demi memperjuangkan nilai ini, tidak apa-apa, saya ngalah, saya berkorban ini, saya berkorban itu. Jadi ada situasi-situasi yang sebaiknya kita mengalah. Ya tentu saja tidak semua situasi. Misalnya situasi kayak tadi yang pertama, kalau tidak terlalu penting ya. Tapi kalau sangat penting ya jangan ngalah. Menyangkut nyawa misalnya jangan ngalah. Kalau ada yang bilang ambil saja nyawaku, itu kan hanya anak-anak gombal yang bilang begitu. Aslinya ya jangan. Kalau urusan yang sangat penting. Makanya tadi saya bilang ini senjata harus pas makainya.